Ya, Dream Theater baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-25, tinggalkan pukul 14 waktu Radio Kota Batik. Di perjalanan Halo Kota Batik ada saya Ribut Awandi yang setia menjadi kawan Anda sampai nanti pukul berapa ya? Pukul 6 petang. Baik, melanjutkan perjalanan Halo Kota Batik ini kawan. Saya punya satu informasi untuk Anda. Nah, ini kaitannya dengan buku. Nah, sudah baca buku belum hari ini? Wah, sayang banget loh kalau belum. Ya, baca buku itu nggak repot kok. Sekadar baca, ya manfaatkan waktu 15 menit untuk membaca buku. Itu sebenarnya kalau setiap hari ya, kita manfaatkan itu ya, dalam senggang waktu. Nah, kita bisa lama-lama bisa menghabiskan banyak buku untuk kita baca. Nah, kenapa sih penting untuk membaca buku? Karena ya selain bertambah pengetahuan, kita sebenarnya sedang belajar untuk menghargai orang lain. Ya, dengan membaca buku, kita akhirnya jadi tahu bahwa oh, ternyata ada ya orang yang berpikiran demikian. Oh, ternyata ada ya. Nah, dan banyak lagi. Nah, kali ini saya ingin ngobrolin soal buku. Dalam buku From Zero to Survive karyanya Theo Derrick. Dia menekankan pentingnya personal branding di era digital seperti saat sekarang ini. Nah, ketika berbicara tentang personal branding, topik ini tidak lagi sekadar relevan bagi mereka, bagi saya, Anda barangkali yang sedang membutuhkan penghasilan tambahan atau sedang memulai karir baru. Dan personal branding ini telah menjadi kebutuhan strategis baik bagi individu maupun ya terutama yang sedang merintis maupun mereka yang telah berada di puncak kesuksesan. Nah, beberapa tokoh besar seperti Bong Chandra, Andrew Susanto, Hermanto Tanoko, Grace Tahir dan juga Putri Tanjung ini merupakan contoh nyata ya dari keberhasilan membangun personal branding yang luar biasa. Dan rasanya kalau mereka masih butuh pendapatan tambahan sepertinya memang tidak relevan ya. Namun mereka tetap menggarap personal branding mereka secara serius. Why? Kenapa? Ya, karena di era digital ini, seseorang dikenal bukan semata-mata karena yang paling hebat atau memiliki produk terbaik, tetapi karena memiliki online presence yang kuat dan konsisten membangun citra diri. Bahkan jika suatu produk ini tidak berada di peringkat teratas dari segi kualitas nih ya, ia tetap memiliki peluang besar untuk laku di pasaran selama publik mengetahui keberadaannya, kisah di balik brand tersebut, serta siapa sosok di baliknya. Dan inilah kekuatan personal branding. Nah, lebih jauh lagi nih kawan, personal branding ini membuka banyak peluang selama individu ini ya memiliki nilai atau value yang ditawarkan. Orang akan datang karena melihat adanya manfaat dan value yang bisa diberikan. Dan memang benar bahwa menjadi seorang influencer dapat menghasilkan penghasilan yang besar. Namun pertanyaannya adalah, apakah hal itu bersifat berkelanjutan? Apakah dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang? Nah, disinilah kita perlu memikirkan pentingnya membangun personal branding. Nah, seringkali ya muncul persepsi bahwa penampilan fisik adalah segalanya. Memang benar, dalam beberapa konteks ya, terutama di dunia hiburan, penampilan memiliki pengaruh tertentu. Namun, banyak individu yang sukses dengan mengoptimalkan kemampuan dan keunggulan mereka tanpa harus memiliki beauty privilege. Nah, banyak pula yang naik ke permukaan melalui kekuatan cerita, storytelling, narasi suara, voice over, ya, atau tulisan yang menggugah, ya. Walau membutuhkan usaha lebih, kesuksesan ini tetap bisa diraih ya. Tetapi tidak ada yang dapat memprediksi siapa yang akan menyukai konten yang dibagikan. Namun selalu ada audiens selama individu itu tampil konsisten, memiliki nilai, memberi dampak dan tampil autentik. Nah, ini apa ya, hal-hal yang patut untuk kita garis bawahi. Tampil konsisten, artinya kita selalu ada gitu ya, muncul terus di platform media sosial kita ya.
kemudian memiliki nilai. Nah, ini yang kadang-kala dilupakan nih, memiliki nilai, memiliki value. Artinya bahwa apa yang kita tampilkan, apa yang kita sajikan itu memberi kita nilai bahwa orang akhirnya melihat bahwa oh iya ya, penting nih. Kemudian memberi dampak. Memberi dampak itu artinya bahwa apa yang kita sampaikan dalam konten-konten kita itu memengaruhi banyak orang. Dan satu lagi, tampil otentik. Banyak orang kadang-kala ingin terkenal kemudian akhirnya mengubah dirinya menjadi orang lain. Jadi tidak otentik lagi. Nah, inilah alasan mengapa personal branding menjadi sangat penting di zaman sekarang. Nah, selama 2 tahun terakhir nih kawan, konsistensi Theo Derek dalam membangun personal branding melalui konten digital ini telah membentuk ekosistem yang mendukung perkembangan bisnisnya secara keseluruhan. Dari perjalanan itu, dia menemukan 2 hal yang krusial dalam personal branding, terutama bagi siapapun yang ingin naik level berikutnya atau mempertahankan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Nah, pertama, personal branding dapat membuka akses. Nah, dengan personal branding ini, terutama personal branding yang kuat ya, akses ini terutama ke berbagai pihak menjadi lebih mudah, baik dari bawah ke atas maupun sebaliknya, top to down ataupun bottom up. Nah, misalnya dalam mengundang narasumber sebagai di sebuah acara, komunikasi bisa langsung dilakukan secara informal tanpa proses panjang. Nah, personal branding ini menyederhanakan banyak hal mulai dari bisnis, kolaborasi sampai networking kawan. Nah, bagi para pelaku usaha yang merintis dari nol, akses ke tokoh yang lebih berpengalaman dan memiliki sumber daya sangatlah penting. Namun, bahkan bagi mereka yang sudah berada di puncak personal branding tetap dibutuhkan untuk menjaga relevansi. Seorang triliuner sekalipun membutuhkan strategi agar bisnisnya bertahan lintas generasi dan salah satunya adalah dengan tetap terhubung dengan figur-figur yang sedang berpengaruh di zamannya. Yang kedua adalah personal branding menghadirkan aset tak terwujud, intangible asset ya, yang berupa integritas, rekam jejak dan kepercayaan. Jadi semakin lama seseorang membangun citra positif secara konsisten dan lurus ya, semakin banyak pula pihak yang menaruh kepercayaan. Dan kepercayaan ini secara alami akan membuka berbagai peluang baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah terbayangkan. Nah, seringkali muncul pertanyaan, jika sebuah perusahaan telah memiliki branding yang kuat, mengapa pendirinya masih perlu membangun personal branding? Jawabnya terletak pada satu kata, persona. Ya, pada akhirnya branding perusahaan dan personal branding akan bertemu di satu titik yang sama, yaitu persona. Dan persona ini adalah jembatan ya, yang menghubungkan antara brand dan audiens. Nah, banyak perusahaan besar yang kini lebih memilih bekerja sama dengan individu yang memiliki personal branding kuat sebagai representasi dari brand mereka. Nah, personal branding ini memiliki peran penting tidak hanya dalam konteks bisnis, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh nih, Theo Derek punya bisnis penyewaan uang untuk keperluan pameran maksud kami penyewaan ruang ya untuk keperluan pameran di mall dan gedung perkantoran. Nah, awalnya bisnisnya sangat sulit untuk dapat masuk ke mall-mall besar. Meski begitu, belum tentu proposal disetujui oleh pihak manajemen. Namun sekarang setelah personal brandingnya dikenal di berbagai kalangan, justru para manajer mall yang aktif mengundangnya untuk bekerja sama. Bahkan pernah ada pemilik mall yang menonton podcastnya dan langsung menghubungi Theo untuk mengadakan acara di lokasi mereka. Dampaknya sangat signifikan terhadap peningkatan pendapatan perusahaan. Dan kesimpulannya nih kawan, personal branding bukan sekadar soal popularitas, viralitas, atau jumlah pengikut di media sosial. Personal branding adalah tentang membangun kepercayaan, membuka akses, dan menciptakan peluang-peluang yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Dan membangun personal branding berarti membuka rezeki, membagikan keberkahan, dan memberikan dampak lebih luas kepada banyak orang. Nah, bagi Anda yang mau belajar personal branding, nah ini kayaknya buku yang layak Anda baca dari Theo Derek. Judulnya From Zero to Survive. Nah, seru kali ya kalau kita baca bukunya. Pasti di situ ada banyak pengalaman-pengalaman menarik
dari sang penulisnya mengenai bagaimana kita bisa membangun citra diri atau personal branding. Mau, wajib mau nih. Saya pengen nih beli bukunya. Ya, tapi belum bisa saya tampilkan di malam Selasa untuk saya bacakan ya. Oke, saya tunggu atensi Anda di 0855420912 ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui telepon ya di 0285244474. Oke, Adam Hamtaro di Tirto. Ini kapan? Hari ini ya? Oh iya. Oh, Mas Hamtaro ya. Selamat siang Kang Mas. Hamtaro di Outreach nih. Info cuaca cerah berawan aja nih. Semoga entar malam nggak hujan. Oke, semoga aja ya. Takim di Ambo Kembang juga bergabung untuk siang hari ini. Masih aktivitas nih kayaknya nih. Sekarang punya jadwal siang. Oh iya. Ya sejak 2 minggu yang lalu ya sudah mulai karena ada kawan kita yang lagi cuti ya. Kemudian Abbas di Comal. Wih, siang lumayan menyengat nih katanya. Jadi gerah nih, tapi RKB jadi pemompa semangat jalani hari dalam mewujudkan impian. Cie. Asik. Ada juga Bunda Dirva ya. Oke. Terus siapa lagi nih? Ada Jafar di Kalimbu juga ya. Oke deh. Ditunggu juga atensi-atensi yang lain dari Anda di 0855420912 atau lewat telepon 0285424474. Ada yang minta Michael Bolton, When I Love You ya. Ini lagu apa ya, yang melankolis banget ya. Baik, saya hadirkan ke ruang dengar Anda, Michael Bolton. Mana ini? When I Love You. Kok nggak ada When I Love You? When a Man Love a Woman kali, atau Said I Love But I Lied. Mana nih yang dipilih? Kok nggak ada ya? Adanya Said I Love But I Lied. Nanti saya coba deh carikan lagi ya yang lainnya. Michael Bolton. Kalau di koleksi saya adanya ya deh. Ini aja deh. To Love Somebody ya. Kayaknya itu deh. To Love Somebody. To Love Somebody itu. The way I love you. Oke deh.